perlindunganku yang teguh. Meski banyak susah suka, pertolongannya beri menang. Meski musuh sigap, senjatanya lengkap, menyusahkan kita dengan tipu daya. Tapi Kristus selalu jaga. Jika harap kuat diri, pasti kita akan kalah. Barisan kita dipimpin Panglima pilihan Allah. Bertanyakah engkau, siapakah dia? Yesuslah namanya dan tetap adanya. Ialah pemimpin kita. Firman Allah yang berkuasa tinggal tetap selamanya. Rohnya jadi milik kita dan memihak pada kita. Lenyaplah dunia dengan hidup fana, badanku dibunuh, Allah tetap teguh. Takkannya tetaplah kukuh. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan seluruh umatnya untuk beribadah kepadanya. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita mau mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saudara, hari ini kita mengenang 504 tahun peringatan reformasi Martin Luther. Oleh penyertaan Tuhan, dia berjuang untuk merestorasi fungsi dan peran gereja ke arah kebenaran. Kini kita telah menerima dan menikmati buah reformasi. Kiranya diberkatilah seluruh umat yang mempercayai Tuhan, yang teraniaya oleh karena kebenaran, yang terus memperbaharui diri ke arah kesempurnaan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah mereka dari dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Haleluya. Amin. 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 Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia
sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahwa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Mazmur nomor 90 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, hanya karena iman di dalam Yesus Kristus, maka setiap orang yang berpaling kepadanya akan beroleh pengampunan dosa. Keselamatan merupakan anugerah Allah yang diterima melalui iman dalam Kristus. Karena itu, mari dengan mata iman yang tertuju kepadanya, kita mau mengakui segala dosa-dosa dan kejahatan kita di hadapan Tuhan. Sebenarnya aku tak layak. Sebenarnya ku tak layak, tapi zaman tiba bagiku. Dia memanggilku, Mari kita datang di hadapan Tuhan dan kita renungkan seluruh sikap kita di hadapannya. Apakah kita sudah menyakiti hati kudusnya? Mari kita akui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sebenarnya miskin, buta mata hati, Tuhan buka kuasa-Nya yang bebaskanku, oh domba Allahku datang. Mari dengan kerendahan hati Bapak Ibu Saudara, saya berikan kita waktu secara pribadi. Beberapa waktu sejenak kita mau akui seluruh dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Akui dengan sungguh-sungguh bahwa kita adalah orang berdosa. Orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah. Orang-orang yang harusnya dimusnahkan, tetapi diberi anugerah. Namun seringkali secara sengaja dan tidak sengaja kita mengulangi kesalahan yang sama di hadapan Tuhan. Mari akui itu di hadapannya. Ya Tuhan, Tuhan kami. Pagi hari ini anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terangkat di hadapan hadirat. Kami sadar Tuhan bahwa kami ini hina dan tidak layak di hadapan hadirat-Mu. Engkau sudah menyelamatkan setiap kami Tuhan. Namun seringkali Bapa, berulang-ulang kali kami menyakiti hati kudus-Mu lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ya Bapa, kami mohon Engkau sucikan dan tahirkan kami agar kami layak untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa.
Karena Engkau adalah Allah yang kudus dan Engkau rindu anak-anak-Mu juga hidup kudus di hadapan hadirat-Mu. Ampuni kami jika dalam beberapa waktu ini kami menyakiti hati sesama kami, pasangan kami, saudara kami, orang tua kami. Tuhan ampuni kami dan layakan kami, tahirkan kami dari segala dosa-dosa kami, dan layakan kami sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau akui segala dosa-dosa kami. Kami percaya setiap umat Tuhan yang mengaku dengan tulus dan ikhlas akan menerima pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, sucikan dan kuduskan anak-anak-Mu yang layak, tidak layak dan hina. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat silakan bangkit berdiri bagi setiap kita yang sudah menerima pengampunan dosa. Kita percaya hanya karena anugerah Allah kita diampuni dan kita diselamatkan. Karena iman kepada Yesus Kristus. Karena itu, karena kemurahan Allah, kita boleh menerima pengampunan itu. Mari bersama-sama kita dengarkan berita anugerah bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa-dosa kita. Dari Markus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan mari kita membacakan petunjuk hidup baru sebagai pedoman bagi setiap kehidupan kita ke depan. Dari 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga. Bersama-sama kita akan membacakannya. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sekali lagi. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jemaat silakan duduk kembali. Anugerah Tuhan memberikan kita mata iman sehingga kita dapat dengan bebas masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena itu mari kita bersyukur sebab Tuhan baik. Kita nyanyikan pujian ini. Sebab Tuhan dia baik. Jemaat silakan sambil bertepuk tangan supaya kita lebih semangat lagi. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sama-sama katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan dia baik
hidup kita banyak gelombang saudara. Tetapi kita bisa tenang sebab Tuhan yang memimpin langkah hidup kita. Tenanglah kini hatiku. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang memimpin. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bait yang ketiga. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Tak ku takuti maut terang, sebab tanganku Kau pegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang memimpin. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku Kepada hambanya yang satu-satu. dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika pagi ini kami boleh datang ke rumah-Mu. Betapa kami boleh bersuka cita, bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah. Sudah sekian lama kami juga beribadah di rumah oleh karena pandemi. Tetapi kami boleh bersuka cita kalau hari ini Tuhan izinkan kami untuk menerima undangan Tuhan, menikmati Engkau di dalam ibadah ini. Ya Tuhan, kami sungguh bersuka cita. Oleh karena itu biarlah ketika pemberitaan firman-Mu diberitakan, kiranya Allah Roh Kudus boleh bekerja, menaungi setiap kami dan memberi kami pengertian-pengertian
dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu bisa lihat, sudah hampir 2 tahun ya kita menghadapi pandemi. Tapi Bapak Ibu bisa melihat enggak bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa itu. Sekalipun mungkin kita jatuh bangun. Sekalipun mungkin begitu beratnya yang kita hadapi dalam hidup ini. Begitu sukarnya yang kita hadapi. Tapi Bapak Ibu dapat melihat enggak bagaimana Allah terus memelihara hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat 5 pengajaran ini Bapak Ibu, begitu dahsyat dan begitu luar biasanya ya. Inilah yang membedakan kita juga dari agama-agama lain, dari kepercayaan-kepercayaan lain. Kita diselamatkan sekali lagi karena anugerah. Tuhan pelihara kita sedemikian. Tuhan pimpin kita sedemikian. Tuhan menjaga kita sedemikian di tengah-tengah kehidupan ini. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu kita berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang pilihan. Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya, kalau Allah sedemikian luar biasanya mengasihi kita, memelihara hidup kita, menjaga sedemikian, maka Bapak Ibu sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Seperti khotbah saya di dalam minggu kedua Bapak Ibu, saya menyampaikan hal yang sama. Cuma satu sajalah, tidak usah banyak-banyak. Bersyukur. Betul nggak? Kalau sedemikian besar kasih Allah dalam hidup kita, maka sudah sewajarnya lah kita bersyukur. Syukur kita kepada Allah Bapak Ibu bukan dengan kata-kata. Bersyukur untuk setia beribadah misalnya kepada Tuhan. Bersyukur untuk setia dekat dengan firman-Nya. Bersyukur dengan ketaatan penuh kepada firman-Nya. Bersyukur untuk memuji Tuhan. Bersyukur untuk melayani Tuhan. Bersyukur untuk apa? Bersaksi bagi Tuhan, bagi orang-orang yang belum percaya dan mengenal Yesus. Bahkan kita tetap bersyukur juga kalau memang kita harus berkorban bagi Tuhan. Kita harus melakukan dengan penuh sukacita. Karena kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Keselamatan yang Allah berikan dalam hidup kita begitu besarnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu di momen reformasi ini, kita minta Tuhan mereformasi hidup kita. Supaya makin hari, di tengah-tengah tantangan apapun, silakan Tuhan asah saya. Supaya saya semakin menjadi orang Kristen yang tajam hidup ini. Sungguh-sungguh seperti Yesus hidup saya. Jangan jadi orang Kristen dari dulu, sejak kita bertobat, sampai hari ini sama Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita sungguh-sungguh mau mereformasi hidup kita. Supaya kita diperkenan di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mensyukuri hidup ini. Setialah kepada Tuhan. Setialah beribadah. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita beribadah di gereja, mari kita kembali untuk beribadah. Tuhan membuka gerejanya. Sudah sekian lama kita beribadah di rumah. Mari Bapak Ibu kita beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Kalau kita beribadah Bapak Ibu menggunakan media, telepon, handphone dan televisi, itu karena situasi tertentu. Esensi dari gereja, ya seperti ini. Ini adalah esensi gereja. Berkumpul, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Itulah esensi dari gereja. Memang Tuhan izinkan sekian lama Bapak Ibu kita beribadah di rumah. Karena hal-hal tertentu. Tetapi ketika Tuhan membuka gerejanya, kesempatan bagi kita. Untuk apa? Beribadah. Setialah beribadah sebagai ungkapan syukur. Setialah untuk taat kepada firman Allah sebagai ungkapan syukur. Setialah juga Bapak Ibu untuk bersaksi menjadi terang Tuhan sebagai apa? Ungkapan syukur. Kita sudah diselamatkan, bagikan terang itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya mengimani Bapak Ibu yang terkasih. Kalau Allah menggerakkan Martin Luther dengan berani untuk menyatakan kebenaran, Allah yang sama juga yang akan memberanikan kita untuk apa? Memberitakan kebenarannya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih,
Biarlah kebenaran firman Allah hari ini menjadi satu sukacita dalam hidup kita. Kita bertekun, kita sungguh-sungguh bertekun dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, tetaplah bertekun. Mungkin kita bisa jatuh bangun. Percayalah, Allah selalu menopang kita. Allah selalu menyertai kita. Dan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan. Kiranya di hari reformasi ini, Tuhan memberkati setiap kita. Dan kita mensyukuri akan anugerah Allah itu. Bukan hanya dengan kata-kata. Tetapi mari kita syukuri dengan kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Engkau sudah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk dikuduskan dari dunia yang berdosa ini. Kami bersyukur Tuhan dari sekian banyak orang dalam dunia ini, tetapi Engkau memilih kami. Kami dipilih bukan karena kami hebat. Kami dipilih bukan karena kami pintar. Kami dipilih bukan karena kami mempunyai ini dan itu, kelebihan ini dan itu dibandingkan orang lain. Tidak. Tetapi kami dipilih karena Allah mengasihi kami. Memberikan anugerah kepada kami. Orang yang harusnya tidak layak untuk dianugerahi. Tetapi Engkau layakkan. Engkau pilih kami. Bukan hanya itu. Di tengah-tengah kehidupan yang sukar. Dunia yang gelap. Penuh tantangan dan masalah. Penderitaan, kesukaran. Kami pun tetap Engkau pelihara. Supaya setiap kami senantiasa tekun di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika kami lemah. Justru Engkau memberi kami kekuatan dan topangan dalam hidup ini. Karena itu, sebagai orang percaya, kiranya kami bersyukur. Syukur kami bukan dengan kata-kata, tapi syukur kami dengan hidup yang diasah. Makin hari makin tajam. Mengubah hidup makin hari semakin serupa dengan Engkau. Makin hari makin indah. Makin hari makin memuliakan nama-Mu. Kiranya terang hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang yang masih jauh dari anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah tantangan pergumulan hidup yang berat ini, Allah kiranya memelihara mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan melindungi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Jika ada di antara mereka mungkin tawar hati terhadap Engkau, teguhkanlah lewat firman-Mu pagi ini. Berikan sukacita dan semangat untuk setia mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli dengan penuh penghayatan. Jadi kita tidak perlu buru-buru ya di dalam mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Los Melisa. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan bukan hanya melimpahkan anugerahnya bagi kita, melainkan Dia juga memberikan kita berkat dari hari
demi hari dia berikan untuk memelihara setiap kehidupan kita. Karena itu mari sebagai rasa syukur kita mau memberikan yang terbaik pada Tuhan melalui persembahan kita. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan dua cara, yaitu bagi setiap kita yang hadir di gereja bisa men-scan QR code yang tertera di depan dan transfer ke nomor rekening gereja. Kemudian bagi jemaat yang ada di rumah pun demikian. Dan bagi cara yang kedua adalah setelah ini jemaat yang mungkin tidak bisa men-scan, setelah pulang mungkin bisa masukin amplop ke dalam kotak persembahan. Mari kita nyanyikan pujian Betapa Ku Bersyukur sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur ku bersyukur kepadamu, puji agung nama-Mu, sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagai mana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Sama-sama katakan syukur ku bersyukur. Syukur ku bersyukur kepadamu, puji agung nama-Mu, sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagai mana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan secara cuma-cuma bagi setiap kami, anak-anak Tuhan yang tidak layak ini Tuhan. Namun karena anugerah-Mu Engkau memilih kami dari antara orang-orang yang berdosa Tuhan. Karena itu sebagai rasa syukur kami Tuhan, pagi hari ini kami memberikan persembahan kami. Terima kasih sudah memelihara kehidupan kami Tuhan. Kau memberkati pekerjaan kami, sehingga kami pun masih ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan gereja Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat sehingga gereja ini boleh memakai setiap persembahan yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan berkati di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam seluruh aspek kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, pada hari ini kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh memperingati hari reformasi ke-504 tahun. Tuhan, kami bersyukur kami masih diingatkan sehingga gereja Tuhan terus mereformasi diri dari ke hari ke hari. Karena ada begitu banyak gereja-gereja Tuhan di luar sana yang sudah mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan ingatkan kembali setiap kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar, gereja-gerejamu juga terus
mereformasi diri dari hari ke hari ke arah kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami dari hari ke hari terus memperbaharui diri kami, sehingga kami pun hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat ini Bapa untuk persiapan Natal yang sebentar lagi akan dilakukan. 1 bulan lebih lagi akan kami rayakan bersama-sama hari kelahiran Tuhan. Kami berdoa untuk segala persiapan, untuk panitia yang sudah terbentuk. Tuhan berikan kekuatan, hikmat bagi setiap mereka. Supaya mereka mau bekerja keras, mereka mau semangat untuk melakukan yang terbaik. Sehingga pada hari H nanti kami mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu, kiranya kami dari hari ke hari semakin bertumbuh di dalam cinta dan takut akan Tuhan. Karena anugerah keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Biarlah kami menghargai anugerah itu lewat sikap perbuatan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada Los Hendra. Saya persilakan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk ke berkat dan amin semua. Jemaat yang terkasih, di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang berat, biarlah kita tetap setia dalam mengikut Tuhan Yesus. Kita tetap bertekun di tengah-tengah pergumulan apapun yang kita hadapi. Terlebih lagi di tengah-tengah pandemi saat ini. Kiranya itu tidak membuat kita kendor dalam mengikut Tuhan. Tetap semangat, tetap berkobar-kobar untuk memuliakan namanya. Untuk beribadah dan menjadi terang bagi orang lain. Mari arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memberkati engkau di dalam segala kelimpahannya. Dia Tuhan yang setia, yang senantiasa akan menjaga setiap langkah hidupmu. Dia akan melindungi engkau dari segala mara bahaya. Tuhan yang setia itu, yang penuh kasih itu, senantiasa menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan Dia akan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan yang berat ini. Kiranya Allah Tritunggal itu menyertai engkau, memimpin engkau, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan ambil saat teduh, ibadah kita selesai. Ya, shalom Bapak Ibu. Tadi memang sempat hujan deras, tapi saya bersyukur itu tidak menghalangi kita untuk datang ke rumah Tuhan. Ya. Tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan sempat juga listriknya padam ya. Sekalipun listrik padam, mungkin ruangan gereja terasa panas, tetapi hati kita tetap sejuk di dalam Kristus. Ya, hati kita tetap terasa
nikmat oleh karena kebenaran firman Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seperti biasa saya menyampaikan warta. Jadi Bapak Ibu, minggu depan kita tetap melangsungkan ibadah live streaming dan juga tatap muka. Seperti biasa saya mengharapkan Bapak Ibu dapat langsung mendaftar jika Bapak Ibu ingin bersama-sama beribadah di gereja, ya. Di nomor yang sudah kita sharekan, di nomor yang sudah kita bagikan. Jadi Bapak Ibu bisa tulis nama saja, ya, tulis nama saja untuk mengikuti ibadah di gereja. Mari Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut. Di Surabaya sudah hampir nol, ya. Untuk COVID-nya sudah hampir nol, ya. Bahkan Pak Ketua Majelis minggu lalu mengingatkan rumah sakit sudah nol katanya, ya, yang pasien COVID, ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu, ya, jangan khawatir. Seandainya pun nanti ternyata COVID merebak, kita juga akan tahulah. Untuk gereja juga akan mengerti dengan situasi-situasi seperti itu, kita akan segera menginformasikan, ya. Seperti bulan Juli rencana kita mau beribadah, tapi tiba-tiba COVID-nya naik, kita akan informasikan, ya, untuk tetap online mungkin atau melalui streaming. Tapi selama gereja Tuhan izinkan kita buka saat ini, mari Bapak Ibu kita bersama-sama beribadah. Jadi silakan Bapak Ibu daftar. Kemudian Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu daftar aja, ya. Jangan nanti nanti untuk yang lain, enggak. Silakan, namanya ibadah ngadap Tuhan ya kita pribadi. Ya, enggak usah nunggu-nunggu nanti untuk yang lain, kesempatan lain, teman yang lain, enggak Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu daftar, ya, untuk bersama-sama beribadah di gereja. Kemudian Bapak Ibu bagi yang ingin terlibat pelayanan dapat menghubungi kami, hamba-hamba Tuhan, supaya kami bisa mendaftar Bapak Ibu untuk melayani. Mungkin sebagai singer, ya, ada yang ingin menjadi singer, silakan. Yang mau bantu multimedia di belakang juga siap, ya, karena kami juga masih butuh banyak SDM supaya nanti pelayan-pelayan ini bisa ada shift-nya, ada pergantian. Jadi enggak setiap minggu mereka terus kasihan, ya. Jadi kita bisa gantian. Kalau banyak orang kan bisa gantian. Khususnya teman-teman yang muda-muda, ya. Silakan mendaftar teman-teman untuk bantu pelayanan tim multimedia. Itu ada yang pegang kamera, ada pegang sound, ada pegang komputer, itu 3. Komputernya ada 3 kita pakai. Ya, itu butuh orang semua atau tiga-tiganya nggak mungkin dijalani oleh satu orang, ya. Satu yang jalanin ini slide, satu lagi slide untuk masuk ke YouTube, yang satu lagi pegang OBS, ya, yang menjalankan di YouTube kameranya nanti bisa ke depan, bisa pakai kamera yang ini atau kamera yang ada di belakang. Jadi kita butuh banyak orang. Silakan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk melayani di tim multimedia, kami dengan senang hati, ya. Maupun untuk penyambut tamu, Aser, silakan. Bapak Ibu jangan ragu untuk menginformasikan kepada kami. Demikian Bapak Ibu, ya. Nanti untuk keluar seperti biasa dimulai dari nomor yang kecil dulu, ya, nomor yang kecil, kemudian diikuti terus sampai ke belakang. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau ingin konseling, dapat menghubungi kami juga, ya, hamba-hamba Tuhan. Ya, Bapak Ibu satu informasi lagi, warta yang perlu saya sampaikan, Lose Hilda, tanggal 1 November sampai tanggal 12 mengambil cuti. Jadi beliau nggak ada di tempat, ya. Yang ada saya sama Lose Melisa. Tanggal 1 November ini. 1 November sampai tanggal 12 November. Beliau ambil cuti. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.